Saat Perang Dunia Kedua, ribuan tawanan perang dibawa Jepang ke tanah air untuk dijadikan tenaga kerja paksa. Perjalanan laut itu dikenal dengan sebutan kapal neraka. Karena bukan cuma panas dan sesak, tapi juga penuh maut. Ribuan tawanan tewas, entah karena kelaparan, penyakit, atau justru salah sasaran serangan oleh pasukan sekutu sendiri. Dari perjalanan mematikan itulah lahir sebuah kisah langka. Dua orang prajurit yang berhasil lolos dari kapal neraka tapi malah terdampar di sebuah pulau misterius. Tempat sesuatu yang lebih menyeramkan menunggu mereka. Nah, sebelum kita mulai ceritanya, makasih banget buat dulur-dulur semua yang udah support channel ini. Buat yang baru gabung, jangan lupa klik tombol like dan subscribe karena cerita gak akan berhenti selama lo masih di sini. Gue Narabias dan inilah kisahnya. Tahun 1944, kapal Arisan Maru berlayar membawa ratusan tawanan perang sekutu untuk dijadikan tenaga kerja paksa di tanah air. Di antara para tahanan itu ada seorang prajurit bernama Saito. Hari itu ia digiring keluar dari selnya untuk dipertemukan langsung dengan sang laksamana kapal. Sosok berkuasa yang ditakuti semua orang di atas kapal ini. Alih-alih diberi kebebasan atau setidaknya keringanan hukuman, Saito justru dijatuhi hukuman yang lebih kejam. Sang laksamana kejam itu hanya ingin Saito cepat bertemu dengan ajalnya. Karena penjara dan kelaparan belum cukup membuatnya mati, ia pun memerintahkan kaki Saito dirantai dengan besi yang cukup berat. Kemudian satu tawanan lain dari prajurit sekutu, sebut saja Bronson, ikut diikat dengan rantai yang sama, sehingga kaki Saito dan Bronson terhubung dalam satu ikatan rantai besi. Kemudian saat mereka berdua mau ditenggelamkan, tiba-tiba kapal neraka itu mendapat serangan dari udara. Dan penyerangan itu berhasil dimanfaatkan oleh Saito dan Bronson untuk kabur dan tepat sebelum kapal itu hancur porak-poranda, Saito dan Bronson berhasil melompat dari kapal. Setelah berjam-jam berenang, akhirnya Saito dan Bronson terdampar di sebuah pulau asing yang bahkan mereka tak tahu nama pulaunya tuh apa gitu ya. Nah, di bawah terik matahari, Saito terbangun dari pingsan dan melihat Bronson tergeletak tak bergerak. Awalnya ia mengira Bronson sudah tewas. Namun saat Saito merangkak mendekati mayat prajurit untuk mengambil sebuah pistol, Bronson tiba-tiba bangkit dan langsung menyerang Saito. Pertarungan pun tak terelakkan. Saat Saito dan Bronson masih sibuk beradu jotos, tiba-tiba dari arah laut muncul sesosok makhluk aneh yang langsung menyeret Bronson ke dalam air. Tanpa pikir panjang, Saito menembakkan pistolnya ke arah makhluk itu, hingga Bronson berhasil terselamatkan. Peristiwa itu membuat keduanya terdiam, sekaligus meredam amarah yang sebelumnya membara. Saito yang melihat situasi sudah tidak memungkinkan untuk bertahan, akhirnya memutuskan untuk bundir. Namun Bronson berhasil menghentikan upaya Saito itu dan mengajak Saito untuk saling bekerja sama dalam bertahan hidup. Terlebih jika makhluk aneh itu kembali datang menyerang mereka. Dan supaya tidak ada yang berkhianat, Bronson pun mengeluarkan peluru dari pistol Bronson dan diberikan kepada Saito, sedangkan pistolnya dipegang oleh Bronson. Nah, mereka berdua mulai memeriksa sekeliling, berharap ada makanan atau sesuatu yang berguna untuk dimanfaatkan. Dan dalam pemeriksaan itu Bronson menemukan gear, pedang, air minum, dan yang paling penting adalah sebungkus rokok kretek. Saat malam tiba, Saito mulai menyalakan api dan memasak beberapa kepiting. Bronson pun dipersilahkan untuk menikmati masakan tersebut. Namun sepertinya Bronson tidak terbiasa untuk memakan itu, sehingga saat kepiting itu mau dimakan, Bronson malah menjatuhkannya. Kemudian Saito pun memberikan jatah makanannya untuk Bronson.
Dan setelah itu mereka pun menghabiskan waktu malam dengan secangkir kopi. This is the best damn meal I've had in a long. Saat waktu mulai subuh, Saito dan Bronson pun mulai berusaha untuk melepas rantai di kaki mereka dengan sebuah gear yang mereka temukan siang tadi. Dan dengan 3 kali percobaan, mereka pun berhasil melepaskan rantai itu. Setelah rantai terlepas, dari arah belakang Saito melihat dedaunan bergerak tidak biasa. Bronson pun menemani Saito untuk mengeceknya. Namun belum sempat mereka mengecek semuanya, dari arah pantai terlihat 2 orang tentara Jepang mendekat ke arah mereka. Bronson yang notabene berasal dari satuan tentara sekutu diminta untuk bersembunyi karena khawatir kedatangan tentara Jepang itu akan berbahaya untuk Bronson. Dan saat Bronson bersembunyi, Saito menghampiri mereka. Awalnya semua baik-baik saja karena 2 tentara Jepang itu tidak tahu kalau Saito adalah seorang tawanan. Namun 2 tentara itu melihat ada sepasang seragam lain dan sepasang sepatu. Nah, 2 tentara itu pun mulai bersiaga dan mulai menyimpulkan kalau Saito ini merupakan seorang pengkhianat yang dirantai bersama dengan tawanan dari sekutu. そんなここまで泳いできたとでも言うのか。男だ。 Lalu dari arah belakang, seorang tawanan memperingatkan semuanya bahwa dari dalam hutan terdengar suara aneh yang diduga berasal dari makhluk aneh yang dikenal sangat sadis dan menyeramkan. Satu tentara Jepang pun mendekat ke arah suara itu, dan saat satu tentara itu mendekat lebih jauh ke arah sumber suara, tiba-tiba Bronson yang melihat situasi itu keluar dari persembunyiannya dan langsung menyerang tentara Jepang lainnya. Setelah itu Bronson dan Saito pun dengan cepat bersembunyi, dan dalam persembunyiannya itu mereka menyaksikan betapa sadis dan mengerikannya makhluk itu. Saito dan Bronson pun mulai berlari ke dalam hutan. Namun makhluk aneh itu berhasil mengejar mereka dan hampir menghabisi Bronson. Untungnya Saito berhasil membuat makhluk itu melepas cengkeramannya dari Bronson dan mereka pun jatuh ke bawah jurang dan terpisah. Dan di tengah lebatnya hutan dan perjuangan bertahan hidup yang disertai kebingungan, Saito dan Bronson pun mulai saling mencari. Di tengah perjalanan, Bronson tidak sengaja terperosok dari tebing dan sesaat kemudian Bronson melihat makhluk aneh itu sedang mengobati lukanya dengan dedaunan. Dan di tengah keheningan, tiba-tiba seekor buaya besar menyerang makhluk itu dan makhluk aneh itu dengan sangat mudah menghancurkan buaya besar itu. Di sisi lain, Saito yang sedang menyusuri hutan tiba-tiba terjatuh ke dalam lubang jebakan dan di dalam lubang itu Saito menemukan makhluk aneh lain dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Tidak hanya itu, Saito juga menemukan jasad seorang prajurit yang tergantung di pohon dengan sebuah pistol yang masih digenggamnya. Saito pun mengambil pistol itu dan melanjutkan perjalanannya. Saat tiba di sebuah air terjun, Saito melihat bangkai pesawat tentara sekutu yang sudah hancur. Dengan hati-hati ia mendekat, mencoba memeriksa apa yang tersisa di sana. Dan malam harinya, Bronson datang ke tempat yang sama. Di reruntuhan pesawat itu, ia justru menemukan beberapa benda yang masih bisa digunakan. Sebuah pistol suar yang bisa memancarkan cahaya, kapak, sebuah roket dan yang ternyata masih aktif, serta sebungkus rokok lengkap dengan koreknya. Saat Bronson duduk santai sambil menghisap sebatang rokok, tiba-tiba dari dalam gua terdengar suara langkah. Dengan sigap ia menoleh. Namun rupanya itu hanya Saito. Ia keluar dari kegelapan gua dengan wajah serius dan mengisyaratkan agar Bronson mengikutinya masuk. Di dalam gua, Bronson dibuat terkejut oleh apa yang ditunjukkan Saito. Di hadapan mereka berdiri sebuah sarang besar dengan sebuah telur raksasa milik makhluk aneh itu. Refleks, Bronson berniat menghancurkan telur tersebut, tapi Saito segera mencegahnya.
Menurutnya, membunuh telur itu tidak akan membuat mereka bebas dari teror. Sebaliknya, justru akan memicu kemarahan makhluk tersebut dan memperburuk keadaan mereka. Bronson lalu mengajak Saito keluar dan meminta bantuannya untuk mengangkat roket yang sebelumnya mereka temukan. Namun sumbu roket itu ternyata bengkok, sehingga membuatnya sulit untuk diaktifkan. Dan saat itu Bronson teringat pada kapak yang ia temukan di bangkai pesawat. Alasan Bronson membawa roket itu ke dalam gua jelas, ia ingin menjadikannya perangkap. Menurutnya, cepat atau lambat, makhluk aneh itu pasti kembali untuk memeriksa telurnya. Ledakan roket bisa jadi satu-satunya cara untuk mengakhiri teror itu. Saat Bronson berusaha kembali ke pesawat untuk mengambil kapak, makhluk aneh itu tiba-tiba muncul. Dengan susah payah, mereka berdua berusaha menahannya. Untungnya, kerjasama mereka berhasil membuat makhluk itu mundur sementara. Mereka pun segera kembali ke gua dan mulai memperbaiki sumbu roket dengan menggunakan kapak. Tapi belum sempat roket itu siap, makhluk aneh itu kembali menyerang dan langsung menerjang Bronson. Saito mencoba melawan, bahkan berhasil menembak salah satu mata makhluk itu. Namun, tembakan itu belum cukup untuk menyelamatkan Bronson. Dalam sekejap, tubuh Bronson terkoyak oleh serangan brutal makhluk tersebut. Saito yang berhasil menembakkan pistol ke arah telur raksasa itu pada akhirnya membuat makhluk aneh itu menghentikan serangannya dan segera berbalik mendekat ke telurnya. Saat makhluk aneh itu meratapi kematian anaknya, Bronson dengan sisa tenaganya merangkak mendekati roket. Ia menoleh ke arah Saito, lalu berteriak lirih namun tegas agar Saito segera lari. Dengan berat hati, Saito mundur, meninggalkan rekannya itu untuk terakhir kalinya. Bronson pun mengangkat kapaknya tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya ke sumbu roket. Dan seketika saja, ledakan dahsyat mengguncang gua itu, menelan makhluk aneh beserta Bronson di dalam kobaran api. Ledakan besar itu membuat Saito terdiam. Di balik rasa lega karena makhluk itu akhirnya musnah, terselip kesedihan mendalam atas pengorbanan Bronson. Namun ia tahu, tak ada waktu untuk terus meratapi. Dengan langkah tertatih, Saito melanjutkan perjalanannya menembus lebatnya hutan. Hingga akhirnya Saito berhasil keluar dari hutan itu dan tiba di tepi pantai. Saito yang sadar bahwa sedari tadi dirinya sudah diintai oleh makhluk aneh lain mulai menunduk, menahan napas, dan mulai menyusun siasat. Ia tahu satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menjebaknya. Saat makhluk itu kian mendekat, rupanya ia salah sasaran. Yang dihampirinya bukan Saito, melainkan jasad seorang tentara Jepang lain yang sudah Saito posisikan dengan sengaja duduk jongkok seakan masih hidup. Tepat ketika makhluk itu lengah, Saito keluar dari gundukan pasir. Dengan teriakan penuh amarah, ia menghunus samurainya dan langsung menyerang makhluk itu. Setelah melancarkan beberapa serangan, makhluk aneh itu pun tumbang. Saito pun menancapkan pedangnya ke pasir, tepat di samping tubuh makhluk aneh yang sekarat itu. Alih-alih ingin supaya makhluk itu koid dengan menderita, alhasil hal itu malah memberikan kesempatan kepada makhluk itu untuk melarikan diri. Saito yang sudah sangat kelelahan itu pun terbaring di atas pasir. Keesokan paginya, sebuah kapal perang Amerika USS Fletcher berhasil mengevakuasi Saito dari pulau itu. Di atas kapal akhirnya terungkap alasan mengapa Saito dianggap berkhianat pada Jepang. Dengan suara berat, ia menjelaskan, sebenarnya ia tidak pernah ingin mengkhianati negerinya. Ia hanya tak sanggup melihat rekan-rekannya yang mati sia-sia. Nah, karena itulah ia memilih untuk menghabisi komandannya sendiri, orang yang telah memberikan perintah kejam dan memperlakukan pasukannya secara semena-mena. Saat salah satu perwira Amerika bertanya tentang Bronson, Saito terdiam cukup lama.
Kenangan perjuangan mereka bertahan hidup di hutan kembali terlintas di benaknya. Perlahan, ia berdiri, lalu berjalan mendekat ke jendela kapal. Dengan pandangan tertuju pada pulau yang semakin jauh ditinggalkan, ia hanya berbisik lirik. Bronson adalah temanku. Film pun selesai. Tamat. Dari perjalanan Saito dan Bronson, kita bisa belajar banyak hal. Kadang, orang yang awalnya kita anggap musuh justru bisa menjadi kawan yang paling kita butuhkan. Perbedaan bukanlah alasan untuk saling bermusuhan, melainkan pengingat bahwa kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Nah, kita juga belajar bahwa pengorbanan itu tidak selalu terlihat besar, tapi bisa sangat bermakna. Bronson memilih berkorban demi Saito, dan itu mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan, rela memberi waktu, tenaga, atau kesempatan untuk orang lain bisa menjadi hal yang paling berharga. Kisah ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sewenang-wenang hanya akan menimbulkan penderitaan. Sama seperti komandan Jepang yang akhirnya ditentang oleh Saito. Dalam hidup kita pun kepemimpinan yang buruk bisa merusak banyak hal, seperti keluarga, pekerjaan, atau bahkan persahabatan. Dan pada akhirnya yang paling membekas bukanlah kemenangan atau kekalahan, melainkan siapa saja yang pernah hadir menemani kita melewati masa-masa sulit. Seperti Saito yang pada akhirnya hanya mengingat Bronson bukan sebagai lawan, tapi sebagai teman. Oke, itu aja alur cerita yang bisa gue suguhkan buat lo di kesempatan kali ini. Makasih banget buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel seperti biasa ID, karena cerita nggak akan berhenti selama lo masih di sini. Gue Narabias, kita ketemu lagi di video selanjutnya.